Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Prof. Anton Yudena, Kepala LPPM UAD, eh, Ketua BRIN UAD, Pak Piska Aditya Rosyadi, dan juga pemateri kita hari ini di workshop dan konsultasi hibah riset. Gimana Pak Bisa? Iya, Oke, saya lanjutkan. monggo. Dan juga pemateri kita hari ini yang luar biasa sekali, yaitu Dr. Bima Setianugraha SHMSC, yang mana beliau nanti akan menjadi pemateri pada workshop dan konsultasi hibah riset Bapeda Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, di siang hari ini, tentunya di bulan Ramadan, mari kita isi bersama apa bulan Ramadan ini. Nah, dan untuk hari ini kita akan bersama menyimak workshop dari beliau, Pak Bima Setia. Mari kita awali workshop kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang pertama tentunya mari kita sejenak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita semuanya kesehatan, keluangan waktu dan juga kenikmatan yang luar biasa sehingga pada siang ini kita bisa join Zoom dan saya yakin insya Allah Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya masuk ke dalam golongan beliau nanti umat beliau di hari akhir kelak. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Ahmad Zakia Nafiri selaku tim Task Force BRIN yang pada siang hari ini akan memoderatori acara pada siang hari ini. Ya nanti akan kita mulai dengan sambutan dari Kepala LPPM UAD, Prof. Anton Yudana. Kemudian nanti mungkin ada dari Pak Piska juga, nggih. Kemudian setelah itu langsung ke materi inti Langsung kita Prof. yaitu Anton mawon. langsung Langsung Prof. siap, Anton. nggih. Dan langsung kemudian selanjutnya materi oleh Pak Bima. Saya kira itu. Kemudian langsung kita masuk ke acara pertama, yaitu adalah sambutan dari Kepala LPPM UAD, Prof. Anton Yudana, kepada beliau yang kita hormati bersama. Waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih Pak Jaki untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati ya tim bidang riset dan inovasi yang dipimpin yang dikomandani oleh Pak Biska Aditya serta seluruh tim task force-nya dan juga staf di BRIN LPPM. Dan juga pembicara atau narasumber pada siang hari ini Bapak Dr. Bima Setia Nugroho dan juga yang menemani Pak Dr. Bima ini Pak Dr. Zaki ini. Alhamdulillah dokter-dokter muda yang sangat eh, ditunggu kiprahnya dan sangat menjanjikan gitu ya. Alhamdulillah ini sangat membanggakan untuk AD dan tentunya persyarikatan. Untuk berikutnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu para peneliti yang sudah bergabung pada siang hari ini. Kita patut bersyukur di hari ini ya, kita di tengah suasana Ramadan dan juga di minggu awal perkuliahan, tentunya sangat bertumpuk-tumpuk agenda kita semua, baik yang online maupun yang offline. Bapak Ibu semua masih berkenan untuk bisa mendengarkan, bergabung dalam forum siang hari ini yang sudah digagas, disiapkan oleh tim bidang riset dan inovasi LPPM UAD. Ini patut kita syukuri bahwa mendengarkan seperti ini pun juga insya Allah juga bagian dari menuntut ilmu ya, Ustaz Zaki ya. Dan juga insya Allah juga bagian dari ibadah di bulan Ramadan ini. Sehingga walaupun tidur itu katanya terhitung ibadah bulan Ramadan, tapi saya kira menurut saya ya mungkin ini nanti sudah dicarikan referensinya ya lebih beribadah lagi ya, berbobot lagi impact-nya kalau kita tidak tidur dan mendengarkan dalam majelis-majelis seperti ini. Kita ambil benefitnya dan dalam jangka panjang kita akan lebih bisa menebarkan kemanfaatan. Nah, di siang hari ini
Pak Dr. Bima akan memberikan pengalamannya, sharing di sini, termasuk tim kami juga sudah hadir. Ini ada Pak Son Ali Akbar dan juga Mbak Julia. Ini yang sudah menyiapkan proposal Bapeda sudah sekian minggu, kayaknya sudah lebih 1 purnama ya Pak Son ya. Mudah-mudahan kita semua semangat gitu ya. Pak Piska pun juga berpengalaman ya, dapatkan hibah Bapeda kota ini. Tentunya cerita-cerita tentang dinamika ataupun suka duka ya. Sukanya banyak, dukanya ada sedikit lah mungkin. Lebih kepada ke administrasi ya, Piska Mas Bima ya di Bapeda ini. Tapi saya malah justru saya pengen, makanya saya mau ngajukan. Nah ini saya mau ngajukan ya, Mas Bima, Mas Piska, saya pengen ngajukan. Karena di tengah banyak tantangan ya, banyak peluang-peluang ini, apapun kita usahakan. Saya jadi teringat pesan dari Pak Profesor Brian yang saat ini sudah menjadi mendikte Saintex, karena memang harus kita akui selain beliau yang skopusnya ngedap-edapi ya, seperti beberapa kolega kita di UAD ini, skopus beliau kalau nggak salah 40-an. Tapi yang menarik waktu sharing di SM Tower waktu itu ya, Pak Piska kita masih ingat bahwa tim besar risetnya itu diusahakan dalam skema apapun kalau memang eligible ajukan. Ini yang menarik. Nah, saya terpatik ya. Jika tidak ada istilah oh kui itu receh, oh itu lumayan, oh itu kelas kakap enggak. Kalau menurut Prof Brian saat itu ya semua itu peluang. Kita tidak tahu, mungkin dalam skema ataupun level lokal itu kesannya kelasnya kelas kecil ya pendanaannya. Tapi mungkin sekali itu sebagai pintu awal kita untuk mendapatkan track record kita. Jadi track record itu harus dibangun dari sejak dini, sejak awal. Nah, diantaranya lewat program Bapeda ini. Jadi diniatkan saja, jangan dibanding-bandingke gitu ya. Dengan Bima, gitu ya, ya tentunya jauh ya ribet dan juga besarnya. Tapi saya yakin kalau UAD itu banyak terrecord di Bapeda Kota, apalagi saat ini juga kota, barusan kami mendampingi Pak Rektor itu tentang sinergi Jogja Bersih gitu ya, yang dicanangkan dalam Hari Sampah Nasional. Kalau UAD itu banyak terrecord, terekam di sana, insya Allah UAD akan mendapatkan tempat yang tidak kalah terhormatnya dengan kampus-kampus saudara-saudara kita yang sering dimention dalam berbagai kesempatan pemerintah provinsi maupun kota. Nah, caranya diantaranya tidak mungkin hanya cukup Pak Rektor rawuh, kemudian para pimpinan rawuh dalam event-event seremonial, tentunya harus di follow up dengan aktivitas-aktivitas yang jelas, baik riset, pengabdian maupun KKN. Nah, kalau saya pribadi dan teman-teman niatnya seperti itu. Jadi ini bagian track record dan nanti akan pasti kepakai di Sinta. Dengan di Sinta kita akan kepakai di Bima. Dengan di Bima kalau kita track recordnya bagus, bisa nanti juga menjadi modal di BRIN. Kalau track recordnya bagus, nanti bisa kepakai di kedai. Ternyata itu semuanya hambung, bukan satu puzzle yang terputus. Nah, itulah semangat kita riset. Jadi monggo, kami pun menyiapkan nih, Mas Miska, Mas Bima, di tim kami, Pak Son ini, dan juga Mbak Julia, kita menyiapkan proposal Bapeda ini seserius menyiapkan proposal terapan yang ada di Bima. Nah, itu. Seserius itu. Bahkan mitra kami juga sudah dapat. Jadi monggo Bapak-Bapak yang berjumlah 29, syukur-syukur Mas Piska mau turun gunung lagi ya, riset lagi. Nah, masalah tanda tangan bahasa dan sebagainya itu nanti itu sekedar teknis ya itu. Dan seperti yang kami sampaikan di pagi tadi, kami juga sudah matur tadi ke Pak Rektor dan ke Pak WR Akademik beberapa waktu kemarin ya hari lalu. Jadi karena kue internal kita itu sangat terbatas, terkurangi, sedangkan distribusinya harus lebih banyak. Sekarang kita yang terindeks Sinta itu 800 ya Mas Priska ya, 800 dosen. Sedangkan yang eligible ke Bima itu 500 sekian. Ada yang belum eligible ya, mohonlah nanti yang dana-dana internal itu sebenarnya itu haknya lah, prioritas untuk yang belum eligible ke Bima. Kita berbicara seperti itu. Jangan sampai kita itu nanti masih ngeriwui yang sudah eligible di Bima dan ke atasnya itu kok masih ngeriwui yang dana internal. Harapannya tahun 2025 ini dana internal dimaksimalkan
untuk bantu saudara-saudara kita yang masih statusnya belum AA dan juga lektor biar segera ke lektor kepala. Nah, untuk yang lektor kepala dan guru besar nanti eh, pasal pertama sudah kami sampaikan ke Pak Piska sebenarnya harapannya tidak boleh ambil di dana internal tahun ini. Kok ewodene itu nanti misalnya sudah berusaha, nah bukti usahanya submit ke eksternal itulah Mas Piska mungkin nanti yang bisa menjadi disisipkan bahwa boleh mengajukan internal dengan syarat sudah mencoba ya call for paper dari eksternal minimal 2 misalnya kan gitu. Ada ikhtiar dulu, tidak langsung lempar anduk nunggu jaga ke internal. Sayang, masa lektor kepala dan guru besar jaga ke internal kan gitu. Mestinya lektor kepala dan guru besar itu eksternal ya dimulai dari Bapeda siang hari ini. RIM yang kemarin dan juga Bima, apalagi Spencer, alhamdulillah Bapak Ibu bersyukur ada beberapa dosen-dosen kita yang secara Japri karena tidak dibuatkan sosialis seperti ini, Pak Siska, Japri ke kami untuk meng-approve proposal Spencer-nya. Kami ucapkan selamat yang sudah hubungi kami itu dari FKIP. Kita doakan beliau nanti lolos ya. Dua tim yang ke Spencer ini lolos. Nah, ini contoh ya, ikhtiar beliau-beliau kita acungi jempol ya. Berani membuat proposal fully in English dengan akunnya itu lebih challenge daripada seperti akunnya Bima. Beliau-beliau berusaha. Itu kalau nanti pecah telur bisa membuka mindset kita bersama bahwa funding dari luar negeri itu sangat menjanjikan. Nah, kiranya itu Pak Piska dan juga Pak Bima dan juga Pak Jaki, Bapak Ibu semua yang harapan kami dan juga ajakan kami ya, karena selain harapan, alhamdulillah kami pun juga membuat proposal. Jadi ini bareng-bareng ya, menemani, ngomyongi dan juga dalam berbagai skema tadi kita anggap bahwa semua call for paper ini penting dan ini peluang buat kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang di-sharekan ataupun pengalaman yang disampaikan oleh Pak Dr. Bima nanti diberikan balasan dalam bentuk pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Prof. Anton Yudana atas sambutan motivasi dan nasihatnya. Betul sekali bahwasanya setiap ada skema penelitian apapun harus kita maksimalkan dan optimalkan selama kita eligible gitu ya. Bahkan di penjuru dunia manapun gitu Pak ya. Kita maksimalkan agar riset WAD semakin berkembang dan maksimal. Oke, saya kira itu untuk sambutan. Kemudian selanjutnya langsung saja kepada acara inti kita, yaitu adalah workshop terkait dengan Bapeda, yang mana dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Dr. Bimastia Nugraha SHMSC. Beliau ini adalah penerima hibah riset Bapeda Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, serta beliau adalah tim task force dari BRIN UAD. Kepada beliau, Dr. Bimas Dianugraha SHMSC, waktu dan tempat disilakan. Monggo Pak Bima. Terima kasih Pak Zaki atas waktunya. Yang kami hormati beliau Ketua KPM Profesor Insinyur Anton Yudana. Yang kami hormati Ketua BRINUAD Bapak Piska Ditya Rosadi dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah bergabung dalam sharing session lah ya Pak. Ini sharing aja Pak. Jadi tidak untuk saling menggurui, tetapi bagaimana nih kita mencermati lebih kepada penelitian beberapa kota yang saat ini sedang dibuka begitu Pak. Kalau Sleman setahu saya masih belum, walaupun disampaikan saya pernah menerima di Kabupaten Sleman dan di Kota Jogja Pak. Nah, mohon izin untuk share materi Bapak Ibu sekalian. Ini hari ini tadi sampaikan Pak Anton, Prof. Anton bahwa memang kita semua harapannya bisa mencari walaupun dikatakan kecil juga tidak Pak untuk Bapeda ini karena angkanya juga lumayan dan outputnya juga tidak terlalu susah. Tapi seperti disampaikan Prof. Anton tadi memang secara administratif banyak sisi-sisi administrasinya yang perlu dicermati. Tapi nanti coba kita lihat dalam proposal ini Bapak Ibu sekalian.
Jadi harapannya juga tahun ini nama UAD juga kembali muncul dalam hibah Bapeda Kota karena setahu saya tahun 2020, 2021, 22, 23 itu nama UAD ada, sedangkan tahun 2024 kemarin ternyata UAD tidak berhasil atau belum berhasil untuk mengirimkan sampai dengan 15 besar hibah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini tantangan juga selain kita eh, membawa nama pribadi kita, ternyata dalam kaitannya dengan institusi kita di UAD juga penting untuk kita bisa membawa namanya agar tetap ada dalam lingkungan peneliti-peneliti di kota Yogyakarta, Bapak Ibu sekalian. Ada 4 bahasan yang akan coba kami bahas. Yang pertama terkait dengan riset itu sendiri. Kedua terkait dengan arah kebijakan pembangunan dan riset inovasi Kota Yogyakarta. Ini berdasarkan atas beberapa paparan kemarin dari Kepala Bapeda, kemudian dari Prof. Sani dari UGM sebagai narasumber dalam acara sosialisasi kemarin. Kemudian nanti kami lampirkan juga ada beberapa contoh judul proposal yang diterima dan sharing saja bagaimana proses pelaksanaan penelitian ketika penelitian kita sudah diterima oleh Bapeda Ibu sekalian. Nah, sebagai gambaran awal kenapa bisa lolos begitu pada waktu itu. Pertama memang penelitian ini dibuka untuk seluruh dosen di lingkungan pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta, di mana penelitian-penelitian yang diambil atau lolos seleksi tersebut tentunya juga memiliki konektivitas dengan isu-isu yang ada dalam kerangka pembangunan di wilayah kota Yogyakarta. Dan tentunya juga bisa memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang aktual dan memberikan manfaat untuk masyarakat kota Yogyakarta. Jadi kalau kita lihat dari sisi pengertian yang disampaikan oleh Kepala Bapeda pada saat sosialisasi kemarin, memang harapannya penelitian-penelitian yang dilaksanakan tahun 2025-2026 ini bahwa penelitian tersebut tentunya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Kota Yogyakarta dan sejalan dengan isu-isu pembangunan yang dicetuskan oleh Bapak Wali Kota Yogyakarta. Nah, kemudian riset ini mulai diluncurkan tanggal 12 Februari dan paling lambat untuk pengiriman proposalnya adalah tanggal 28 Maret 2025 dikirim melalui risetjogjakota.go.id. Jadi kalau ya hari ini kita masih berjibaku dengan Bima, nah ini ada skema lain yang ini juga uploadnya juga menggunakan website. Namun tentunya di sini juga kita harus melakukan pendaftaran ke dalam platform riset.jogjakota.go.id. Dan nanti prosesnya akan ada evaluasi proposal oleh tim Jalit Kota Jakarta dan dana yang diserahkan antara berkisar antara 25 juta sampai 30 juta tiap pelaksana tim penelitian tersebut. Nah, dari sosialisasi yang disampaikan sebelumnya kemarin, ada 3 frase kunci yang selalu disampaikan oleh Bapak Kepala Bapeda, yaitu yang pertama berkaitan dengan potensi daerah, kemudian berkaitan dengan transformasi pembangunan, dan yang paling penting disampaikan adalah berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, di samping itu, disampaikan pula mengenai tema penelitian tahun 2025-2026, yaitu penguatan potensi daerah sebagai fondasi transformasi pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta. Nah, dari tema besar tersebut kemudian turun atau dimasukkan dalam 4 tema prioritas tema penelitian. Yang pertama adalah pemantapan kualitas sumber daya manusia. Kedua, peningkatan kualitas infrastruktur, tata ruang dan lingkungan aman dan nyaman.
Kemudian peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dan terakhir pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi untuk pelayanan publik. Nah, nanti dari 4 tema prioritas ini yang kemudian Bapak Ibu turunkan dikaitkan dengan isu-isu yang ada dalam eh, isu pembangunan di Kota Jakarta, kemudian muncul dalam judul-judul penelitian eh, riset terapan ini. Nah, ini yang menjadi catatan penting Bapak Ibu sekalian, bahwa apa yang diharapkan oleh pemerintah Kota Jakarta dalam hal ini Bapeda, lingkup penelitian yang diharapkan dibuat oleh Bapak Ibu sekalian, ini adalah penelitian yang sudah terapan, atau lebih banyak kalau di sosum misalnya action research begitu, di mana output dari penelitian ini langsung berupa, kalau kami di hukum misalnya langsung kemarin berupa draft kebijakan misalnya begitu, atau produk-produk lain yang mana ini bisa membantu terkait dengan menutup isu-isu tadi begitu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapeda bahwa lingkup penelitiannya adalah yang di arsir tersebut. Jadi tidak lagi bahwa penelitian yang dilakukan itu adalah penelitian-penelitian dasar. Jadi harapannya sudah keluar suatu bentuk kebijakan atau produk yang memang bisa diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Nah, syarat dan ketentuan proposal dalam buku panduan tahun 2025-2026 ini, tentunya proposal penelitian ini diajukan harus sesuai dengan kriteria, sesuai dengan tema pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2026. Nah, kemudian kedua, ini yang saya sampaikan di awal tadi merupakan suatu hal yang penting, yaitu mampu memberikan solusi permasalahan yang aktual. Nah, menariknya memang nanti dalam proses penilaian dari tim Charlit, nanti akan diuji sejauh mana apa yang kita kerjakan dalam penelitian tersebut itu memberikan dampak positif terkait dengan penyelesaian atas permasalahan yang ada dalam masyarakat. Jadi seperti yang saya menangkan kemarin, misalnya saya membuat suatu bentuk peraturan wali kota, meneliti dulu, terus kemudian outputnya peraturan wali kota, di mana peraturan wali kota tersebut itu bisa menjembatani permasalahan yang selama ini terjadi antara Pokdarwis dengan kampung wisata. Karena masing-masing pengurus itu memiliki karakteristik masing-masing, dan ternyata banyak tumpang tindih di antara mereka terkait dengan tugas dan fungsinya, sehingga banyak sekali ketegangan-ketegangan di masyarakat. Nah, Perwalsbud harapan saya kemarin bisa menjadi solusi atas permasalahan yang ada tersebut, misalnya seperti itu. Kemudian ketiga, mampu memberikan kemanfaatan untuk masyarakat, dan kemudian ini merupakan riset implementasi yang melibatkan partisipasi masyarakat. Jadi tidak kemudian ini hanya di laboratorium, bukan kemudian hanya riset normatif, tetapi betul-betul riset ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam prosesnya. Kemudian kategori riset ini berada dalam riset terapan dan riset pengembangan. Jadi sudah di level, kalau TKT berarti mungkin 7-8 ya. Wah, mungkin satu koreksi. Nah, kemudian persyaratan dari peneliti, peserta yang dapat mengajukan proposal adalah pengajar, peneliti, dosen pada perguruan tinggi swasta atau negeri, atau pegawai pada lembaga penelitian. Dan selama ini sebagian besar yang mengikuti hibah ini adalah para dosen sekalian. Nah, yang menarik adalah di nomor 2 sekalian, bahwa satu proposal penelitian yang dilaksanakan atau yang diajukan tersebut, maka sudah ditentukan bahwa ini terdiri dari 3 orang peneliti, 2 orang dari lembaga penelitian, dan yang menarik dan yang menjadi kunci penting bahwa 1 orang peneliti ini yang lainnya dari 3 tadi adalah berasal dari unsur ASN pemerintah Kota Yogyakarta. Jadi ini menjadi catatan juga terkait dengan lolosnya beberapa proposal yang masuk dalam 15 besar yang terpilih kemarin. Jadi semuanya pasti ada unsur ASN pemerintah Kota Jakarta. Diusahakan
ASN tersebut memang ASN yang benar-benar terlibat atau ASN yang benar-benar melingkupi permasalahan yang diteliti. Kemarin sharing saja, kemarin saya bekerja sama atau salah satu peneliti saya adalah salah satu kepala bidang di Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Kemudian kegiatan penelitian dapat melibatkan mahasiswa dari perguruan tinggi masing-masing, bisa secara kelompok maupun individu. Kemudian proposal penelitian yang diajukan sudah mendapatkan persetujuan dari kepala, direktur, lembaga, institusi perguruan tinggi. Kalau kemarin yang mengesahkan adalah Prof. Anton sebagai ketua atau kepala LPPM UAD. Nah, cukup seperti yang saya sampaikan atau disampaikan Prof. Anton tadi bahwa ada hal-hal yang mungkin menjadi tricky gitu. Misalnya kemarin eh, kami meminta pengesahan dari LPPM, kemudian pengesahan itu berupa soft copy begitu. Nah, ternyata dari pemerintah kota dalam hal ini Bapeda itu tidak berkenan dan mereka menginginkan adanya file berupa hard copy dengan tanda tangan basah. Nah, ini mungkin yang tadi disampaikan Prof. Anton juga bahwa dari sisi administratif eh, penelitian di Bapeda Kota ini agak banyak sisi-sisi administrasinya yang harus dipenuhi. Nah, kemudian isi proposalnya antara lain adalah halaman judul, halaman pengesahan, sudah ada format template-nya ini, daftar isi, pendahuluan, tujuan pustaka, metode penelitian, personalitia penelitian, dan perkiraan biaya penelitian serta daftar pustaka. Saya kira kalau ini sudah ada di template di buku panduan, nanti akan kami share di dalam chat Yum ini. Nah, alokasi dana penelitian diberikan kurang lebih 30 juta dan dilaksanakan tahun 2026. Jadi penelitian ini tidak dilaksanakan pada tahun berjalan pada saat penjaringan proposal. Namun penelitian ini biasanya dilaksanakan bulan Februari tahun 2026 sampai bulan Agustus tahun 2026. Nah, menariknya Bapak Ibu sekalian, pada saat nanti proposal Bapak Ibu sekalian dinyatakan lolos seleksi, maka akan ada paparan atau pemaparan dari Bapak Ibu sekalian kepada tim Jarlit Kota Yogyakarta. Nah, di samping memaparkan terkait dengan proposalnya, Bapak Ibu sekalian juga diharuskan untuk memaparkan kegunaan dari anggaran-anggaran yang Bapak Ibu tulis tersebut. Pengalaman kami bahkan terjadi negosiasi terkait dengan anggaran yang kami tulis. Pada waktu itu kami mengajukan 30 juta sesuai dengan platform penuhnya. Namun kami hanya disetujui anggaran tersebut 25 juta rupiah karena memang kalau kami dari sisi humaniora tidak akan banyak melakukan atau membutuhkan pembiayaan terkait dengan laboratorium dan sebagainya atau prototipe barang dan sebagainya karena kami lebih banyak kepada pertemuan-pertemuan dengan masyarakat terkait dengan pencarian data dan lain sebagainya. Kemudian proposal dikirim melalui website risetjogjakota.go.id, kemudian diseleksi oleh tim Jarlit dan hasil seleksi akan diumumkan di website Bapeda Kota Yogyakarta. Nah, ini alurnya Ibu sekalian dari proposal penelitian, kemudian dari seleksi proposal sampai dengan nanti dilaksanakan kontrak swakelola kepada Bapak Ibu sekalian pemenang hibah Bapeda. Nah, setelah Bapak Ibu menyusun proposal tadi, maka Bapak Ibu harus memiliki akun Jarlit. Nah, akun Jarlit ini bisa Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu mendaftar di Jogja Smart Service atau JSS di pemerintah kota Yogyakarta. Setelah Bapak Ibu mendaftar, maka nanti baru bisa masuk ke dalam akun Jarlit. Nah, melihat waktu yang dimiliki Bapak Ibu sekalian, maka kita hanya punya waktu paling tidak hanya 17 hari lagi dari deadline yang telah disampaikan oleh Bapeda Kota Jakarta yaitu tanggal 28 Maret 2025. Biasanya ditutup jam 23.59 Bapak sekalian. Kalau tadi mungkin kita membutuhkan pengesahan dan lain sebagainya, maka harapannya sebelum tanggal 25 maka
proposal tersebut sudah jadi. Saya nggak tahu apakah nanti dari Pak Priska, dari BRIN akan mengadakan pendampingan atau tidak. Nanti kita menunggu dari Pak Priska terkait dengan proposal yang akan diinput dalam penelitian Bapeda ini. Jadi tahun ini 2025 ini secara time schedule itu dari Februari sampai dengan Desember itu baru proses seleksinya. Nanti proses penelitiannya baru dilaksanakan di tahun depan. Nah, ini terkait dengan jumlah proposal yang masuk Bapak sekalian. Jadi tahun 2024 kemarin itu dari 42 yang masuk maka 6 didanai. Jadi kalau Bapak Ibu melihat sebenarnya yang mengusulkan di Bapeda Kota Yogyakarta ini juga tidak terlalu banyak. Kalau skemanya itu dari 42 ini kemudian masuk ke dalam 15 peserta nanti akan atau peneliti nanti ya, tim peneliti akan presentasi baru diambil 6. Jadi kalau kita melihat jumlah proposal yang masuk dari tahun 2022 sampai 2024 maka ini mengalami penurunan terkait dengan jumlah proposal yang masuk. Sehingga ini menjadi eh, challenge atau menjadi satu kesempatan yang besar bagi Ibu sekalian untuk bisa masuk atau mengikuti hibah Bapeda ini. Nah, kemudian yang kedua Ibu sekalian terkait dengan beberapa isu yang terkait dengan hibah penelitian yang akan kita susun. Maka penelitian yang kita susun tersebut dalam proposal itu tentunya dilaksanakan di wilayah kota Yogyakarta. Di mana secara data wilayah kota Yogyakarta ini tidak terlalu luas, hanya 32,8 km persegi dengan 14 kementerian dan 45 kelurahan. Dengan karakteristik kota Yogyakarta ini yang merupakan kota, maka terkait dengan banyak hal ada beberapa perbedaan. Misalnya berkaitan dengan kalau di humaniora terkait dengan aliran dana IS misalnya, terkait dengan bagaimana kewenangan kelurahan dan kalurahan, terkait dengan bagaimana kedudukan kalau di sosial ada BUMDes, kalau di kota tidak bisa ada BUMDes sehingga butuh solusi terkait dengan itu dan sebagainya. Maka ini menjadi hal yang menarik ketika kita bisa mencari isu-isu yang pas terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Yogyakarta. Dan sampai hari ini saya pun masih berlangganan KR, Bapak sekalian. Kedaulatan Rakyat itu, koran itu masih di rumah untuk kemudian saya berusaha tiap hari membaca isu-isu apa saja yang ada di Kota Yogyakarta berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada saat ini. Nah, namun dalam kaitannya dengan penelitian Bapeda ini, pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Bapeda sudah memberikan guidance terkait dengan isu strategis pembangunannya mereka terkait dengan RPJMD tahun 2025 sampai 2029. Dan ada 8 isu strategis yang mungkin bisa Bapak Ibu ambil berkaitan dengan penelitian yang akan diusulkan. Yang pertama terkait dengan pengelolaan potensi aircraft sebagai alternatif pendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan. Jadi aircraft ini banyak hal masih menjadi permasalahan di kota Yogyakarta, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan bahan baku, terkait dengan proses pengolahan, sampai dengan proses pemasarannya. Bahkan terkait dengan aspek pemerintahannya, kedudukan aircraft ini masih menjadi barang yang tidak punya bapaknya begitu. Di Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM mengatakan bahwa mereka ya hanya sekedar mendorong aircraft. Dinas Pariwisata dalam kaitannya dengan pemasaran juga tidak terlalu maksimal karena merasa bahwa itu tugasnya Dinas Perindustrian. Dinas Perdagangan juga merasa bahwa aircraft ini belum menjadi tusi utama dalam kaitannya dengan Dinas Perdagangan. Jadi memang dalam kaitannya dengan aircraft ini masih menjadi banyak masalah di Kota Yogyakarta. Kemudian yang kedua terkait dengan optimalisasi PAD. Kemudian yang ketiga terkait dengan antisipasi dampak operasional jalan tol Jogja Solo, jalan tol Jogja Bawen, dan jalan tol Jogja Iya.
Kemudian yang keempat, tantangan pengembangan layanan fungsional Kota Yogyakarta sebagai pusat dari kawasan perkotaan Yogyakarta. Kemudian potensi degradasi lingkungan perkotaan sebagai implikasi dari pengelolaan limbah, sampah, dan air tanah yang belum optimal. Nah, ini disampaikan kemarin, sampah ini menjadi salah satu isu yang diharapkan banyak peneliti-peneliti yang kemudian turut melakukan penelitian terkait dengan sampah ini, karena ini juga merupakan salah satu amanah dari wali kota terpilih. Kemudian penataan transportasi untuk mengantisipasi peningkatan kepadatan lalu lintas, kemudian pengendalian pemanfaatan ruang yang belum optimal, kemudian tantangan pelestarian dan pengelolaan budaya lokal sebagai potensi pengembangan pariwisata di daerah. Nah, isu-isu strategis ini yang kemarin disampaikan oleh Kepala Bapeda berkaitan dengan RPJMD yang sudah ada, yang merupakan masalah-masalah yang masih timbul di Kota Jakarta yang harus segera kemudian diselesaikan. Sehingga kemarin juga disampaikan bahwa harapannya ada beberapa peneliti yang kemudian bisa mengangkat isu-isu strategis pembangunan ini. Nah, terkait tadi bahwa kaitannya dengan penelitian Bapeda ini diharapkan bisa menggunakan atau bisa melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Implementasi yang di kebijakan yang diharapkan oleh pemerintah bahwa keterlibatan masyarakat, komunitas, kampung, dan lain sebagainya ini kemudian menjadi batu bijak terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Jadi kalau di Pemkot itu mereka menyebutnya di 5K, yaitu ada kampus kita sebagai pihak yang kemudian melakukan penelitian, kemudian ada kampung, ada komunitas, ada corporate, dan ada Pemkot. Nah, kemudian kemarin juga disampaikan oleh Kepala Bapeda Kota Jakarta terkait dengan permasalahan-permasalahan Kota Jakarta yang bisa diangkat menjadi satu isu yang di luar di 8 isu yang ada di RPJMD tadi. Yang pertama terkait dengan ketimpangan pendapatan, yaitu belum tuntasnya pengentasan kemiskinan, kemudian belum tuntasnya upaya pemenuhan derajat kesehatan masyarakat, kemudian rendahnya keterlibatan dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, kemudian belum tuntasnya pemberdayaan masyarakat dalam perwujudan keluarga, kemudian peningkatan beban kependudukan bagi penduduk usia produktif, kemudian kesenjangan antara kualitas angkatan kerja dengan dunia usaha dunia industri, kemudian belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian kota Jakarta, kemudian penurunan kontribusi sektor industri pengolahan, kemudian tantangan ketahanan pangan kota, kemudian penurunan kualitas lingkungan perkotaan, kemudian belum terpenuhinya luasan RTH publik perkotaan, dan belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh dan penyediaan hunian layak terjangkau. Ini berkaitan dengan permasalahan yang ada di Kota Jakarta. Nah, diharapkan riset-riset yang ada dalam riset terapan tersebut merupakan riset transformatif, di mana riset tersebut yang pertama bisa fokus pada masalah sosial yang mendesak dan relevan, misalnya berkaitan dengan keterbukaan iklim, ketidaksetaraan, kemiskinan, kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian riset tersebut juga bisa melibatkan pemangku kepentingan secara aktif, kemudian bisa melaksanakan pendekatan interdisipliner di antara peneliti, kemudian berorientasi pada solusi yang efektif dan reflektif, dan langsung terkait dengan capaian keberlanjutan. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, tadi merupakan isu-isu yang bisa Bapak Ibu gambarkan terkait dengan apa-apa saja yang bisa diambil dalam penelitian Bapak Ibu dalam tahun 2025-2026 tersebut. Dan di dalam paparan saya ini juga kami mencoba memberikan atau bisa menampilkan beberapa judul yang lolos di tahun 2024-2025 kemarin. Jadi kalau kita melihat dari 15 yang lolos, maka tahun 2024-2025 kemarin di Universitas Ahmad Dahlan tidak ada yang lolos berkaitan dengan penelitian Bapeda ini. Nanti mungkin ini saya bisa share ke Bapak Ibu sekalian, nanti bisa Bapak Ibu baca atau bisa dijadikan referensi. Ini yang 5.
Kemudian di contoh tahun 2023-2024 ini kami yang kemudian mengaungi ada eh, penelitian dari UAD dan lainnya dari kampus-kampus yang lain. Jadi seperti kami sampaikan tadi, Bapak Ibu sekalian, keterlibatan aparatur pegawai negeri sipil yang terlibat dalam penelitian Bapak Ibu sekalian itu juga diusahakan sama dengan isu yang Bapak Ibu ambil begitu. Misalnya tentang sampah berarti melibatkan DLH begitu. Kami kemarin tentang pariwisata maka melibatkan Dinas Pariwisata Kota, Jakarta dan sebagainya. Nah, Bapak sekalian, penelitian yang dilakukan di kami kemarin, pelaksananya penelitian selama 5 bulan. Ini karena kami contohkan penelitian berupa penelitian dari sisi sosial humaniora, kami tahap persiapan, kemudian survei dan pengumpulan data, kemudian tahap analisis dan kompilasi data, tahap formulasi produk akhir, diskusi dan pembuatan laporan. Jadi dalam jangka waktu 5 bulan ini, kita akan melaksanakan riset tersebut. Dan dalam proses pelaksanaan riset tersebut, maka akan ada banyak pertemuan yang diinisiasi oleh Bapeda juga selain dari kita tim meneliti untuk memantau sejauh mana penelitian yang kita laksanakan itu berjalan. Bahkan kemarin kalau dilihat pada waktu kami melaksanakan penelitian, ada salah satu dosen dari UNY itu kalau tidak salah membuat tarian khas Yogyakarta dengan topeng begitu. Maka tim Bapeda juga rutin mengikuti eh, kapan tim tersebut berlatih menari begitu. Nah, ini merupakan bagian dari komitmen Bapeda untuk kemudian mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam proses penelitian. Nah, tadi yang disampaikan juga terkait dengan laporan. Laporan yang diminta oleh Bapeda, Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah laporan pendahuluan. Ini dibuat dan diserahkan maksimal 2 minggu setelah kita menandatangani kontrak, Bapak Ibu sekalian. Kemudian karena tadi 5 bulan, maka setiap bulan kami juga membuat yang namanya laporan bulanan. Jadi setiap laporan bulanan itu kami menceritakan tentang progres yang kami laksanakan pada saat proses penelitian. Kemudian yang ketiga laporan antara dan keempat laporan akhir. Nah, laporan akhir ini nanti isinya ada produk akhir dan artikel ilmiah. Nah, kalau di Bapeda Kota Jakarta ini, artikel ilmiah salah satunya yang merupakan luaran wajib adalah artikel ilmiah yang kemudian nanti dimuat atau diterbitkan di jurnal Jarlit Kota Yogyakarta. Jadi kalau Bapak Ibu bisa membuat lebih dari satu, maka bisa di jurnal yang lain juga. Tetapi kalau mau hanya membuat satu artikel, maka nanti akan diminta oleh Bapeda sebagai artikel yang akan mengisi jurnal Jarlit mereka. Kalau tidak salah mereka sudah terdaftar di Kemendikbud. Kalau tidak salah kemarin reviewer saya di BKD menyatakan bahwa jurnal tersebut sudah terdaftar di kementerian. Nah, Bapak sekalian, walaupun tadi disampaikan oleh Prof. Anton banyak sekali sisi-sisi administratif yang kita laksanakan dalam penelitian Bapeda ini, namun dari tahun 2023 yang kami ikuti, nantinya ada tim Bapeda yang kemudian menempel menjadi seakan-akan peneliti bayangan di dalam tim penelitian kita. Jadi setelah lolos, tadi kita mengajukan 3 peneliti, 2 dari tim peneliti, 1 dari ASN Kota Jakarta, dan kemudian nanti setelah lolos maka oleh Bapeda Kota Jakarta untuk memastikan timeline berjalan sesuai dengan rencana, terkait dengan luaran yang sesuai dengan rencana, maka mereka akan memasukkan 1 peneliti tambahan yang berasal dari internal Bapeda Kota Yogyakarta. Jadi eh, itu yang nanti akan membantu kita dalam kaitannya dengan penulisan-penulisan laporan, mengingatkan terkait dengan berkas-berkas yang harus ditandatangani, dan berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang diminta Bapeda, mereka akan membantu. Bahkan kemarin-kemarin ketika kita sibuk dan sebagainya, maka mereka juga bersedia untuk datang langsung ke RPPM untuk meminta tanda tangan terkait dengan berkas-berkas yang dibutuhkan.
Kemudian terkait dengan penganggaran Bapak Ibu sekalian tadi untuk honor peneliti yang ASN itu tidak boleh dihonori. Kalau di peneliti kita atau dua orang peneliti yang lain itu boleh dimasukkan unsur honor. Mungkin itu Pak Zaki terkait dengan sharing saya selama di Bapeda Kota. Kalau di Sleman dulu saya mengangkat hampir sama seperti ini, 30 juta juga Bapak Ibu sekalian. Cuman pada waktu itu saya dapatnya 30 juta karena pada waktu itu saya mencoba mengangkat atau menginisiasi terkait dengan pembuatan bank-bank sampah di tingkat sekolah di SMP di Kabupaten Sleman. Jadi pada waktu itu karena kami juga langsung membuat atau membeli tong-tong sampah, kemudian timbangan, kemudian buku tabungan untuk anak-anak dan sebagainya itu kami sediakan dari tim peneliti. Mungkin itu Pak Zaki atas paparan saya pada atau sharing session pada siang hari ini dari saya. Mungkin nanti lebih banyak ke diskusi Pak Zaki. Terima kasih, kami kembalikan kepada Bapak Dr. Zaki selaku moderator. Oke, matur nuwun sangat Pak Bima atas paparannya berkaitan dengan hibah penelitian Bapeda, yang mana sedikit banyak eh, kami, kita semuanya menyimak bahwasanya ada hal-hal yang mungkin tentunya berbeda ya, berbeda skema, berbeda pemberi dana akan memberikan cara yang berbeda pula. Tadi laporannya saja tadi ada yang pendahuluan bulanan, wah cukup banyak laporannya ya. Cukup menarik ini Bapeda baik di kota maupun di Sleman. Oke, itu dari Pak Bima. Kemudian selanjutnya kita masuk ke termin pertanyaan dan juga diskusi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan kaitannya dengan riset Bapeda. Pak Bima, Bapeda itu kepanjangannya apa Pak Bima? Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pak. Dan Perencanaan Pembangunan Daerah. Badan. Jadi ini Bapeda itu nama lembaga gitu Pak ya. Ya, Badan nama lembaga Pembangunan Bapak. Daerah yang kemudian memberikan hibah riset. Ini ada satu pertanyaan di kolom chat untuk ini Bu Lina Handayani menanyakan terkait template unduh di mana. Kemudian ini ada sudah bahkan Bu Lina ini sudah ada arahan judulnya kemana ya Bu? Tertarik untuk penelitian terkait kelas ibu untuk ASI. Jadi memang ini dari Bu Lina ini terkait template dapat diunduh di mana? Nih. Atau Bu Lina mau menyampaikan secara langsung? Open microphone, monggo Bu Lina. Oke. Terima kasih Pak Zaki dan narasumber kita ini luar biasa ya, masih muda sudah berkarya. Semoga nanti cepat GB ya Pak Bima, saya doakan. Amin ya rabbal Amin, alamin. Amin. Oke. Ya. Ini saya cukup tertarik karena tadi kata kuncinya luaran tidak terlalu ribet gitu Pak Bima ya. Itu kata kuncinya. Walaupun dananya mungkin eh, moderate gitu, tidak terlalu besar, tapi saya rasa possible. Kalau untuk template yang pertama dapat diunduh di mana, proses loginnya dan sebagainya. Apakah topik yang kira-kira ingin saya unggahkan ini nanti apakah masih possible ya? Karena kalau data terkait AC eksklusif ini juga masih belum mencapai target nasional begitu, Pak. Bagaimana Pak Bima untuk sarannya? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lina. Monggo Pak Bima bisa langsung menanggapi. Terima kasih Bu Lina ya, Pak. Di Bu Lina ini sudah saya sampaikan Bu di chat. Itu ada di buku Juknis Bu, nomor 4 itu terkait dengan template ada di sana. Nah, Bu kalau mau menarik, sekarang kan ada programnya Pak Hasto itu yang satu bidan satu kampung Bu. Nah mungkin kaitannya dengan ASI itu nanti bisa diakselerasi dengan program satu bidan satu kampung itu untuk mendukung terkait dengan ASI tersebut Ibu. Jadi memang kita harus mengkonek-konekkan terkait dengan apa namanya apa yang kita teliti dengan program di Pemkot begitu isu-isu yang di Pemkot gitu Ibu. Nah, kalau nah kan sekarang yang terkait dengan itu kan ada satu bidan satu kampung. Nah, itu mungkin bisa diakselerasi program itu dengan program itu juga, Bu. Nanti Nah, nanti dilingkan ya, terus jadi kemudian nanti misalnya outputnya nanti bisa berupa program yang Ibu susah nyusun program atau buku panduan begitu, Bu.
Karena mereka memang harus ada action yang terwujud begitu terkait dengan ini. Nah, terus kemudian ASN-nya berarti harus dari Dinas Kesehatan ya Bu ya nanti untuk Oke. ini. Insya Allah kita ada kalau dengan dinas ada beberapa alumni dan mahasiswa MKM yang memang dari dinas Pak, dari Oh, Kemdikbud. siap Ibu. Itu Makasih ya Pak, nanti coba saya pikirkan lagi. Nggih. Bu. Makasih Pak Zaki juga, makasih. Bu. Oke, baik Bu Lina Indayani. Kemudian untuk kedua ini pertanyaan kedua dari Bu Ifada Rahma. Untuk anggota yang ASN ini cukup menarik ya. Tadi ada syarat anggotanya harus ASN ya. Karena kita semuanya bukan ASN. Mohon dijelaskan kembali apakah UAD memberikan informasi nama yang bisa diajak gabung dalam penelitian ini atau kami yang mencari jejaring sendiri. Ya, terima kasih. Monggo Pak Bima. Kalau pengetahuan saya memang kita mencari sendiri Bu Ifada. Tapi nanti kalau Ibu Ifada berkenan bisa chat ke saya. Nanti coba saya carikan teman atau carikan orang yang memang sesuai ASN-nya sesuai dengan yang Ibu teliti begitu. Tapi selama ini kami kayak mencari sendiri-sendiri Pak Zaki kayaknya ya. Tidak ada daftar nama dari kami yang kemudian bisa disodorkan kepada Bapak Ibu sekalian gitu. Oke, baik. Terima kasih. Tadi untuk ASN jadi memang harus ya mencari sendiri ya Ya, jejaring ya. ya. Tapi Jaring kalau sendiri. misalnya nanti bisa menghubungi APPM atau menghubungi saya nanti Kita dibantu. bisa saya bantu ya Mas Zaki ya. Nanti untuk atau terkait dengan Bu Ifada terkait apa nanti coba saya carikan terkait mahasiswa kita alumni atau berkaitan dengan apa yang sudah saya kenal di teman-teman di pemerintah kota gitu. Betul nih Pak Bima nih kayaknya kenal orang sebalai kota kayaknya. Wah, cuman Karena banyak. hafal nama gitu. Penting sekali itu kayak. Baik, Iya. selanjutnya pertanyaan ketiga ini Fakhrudian. Ini Bapak atau Ibu nggak? Dari saya anggap Bapak saja nggak? Fakhrudiana. Izin bertanya Pak Bima, jika penelitiannya berupa penelitian prevalensi atau angka kejadian fenomena di Jogja atau Sleman, apakah memungkinkan? Karena nantinya akan menentukan kebijakan. Yang kedua, untuk anggota peneliti, apakah yang satu harus juga seorang dosen, selain yang satunya anggota ASN? Konfirmasi, jika diterima, berarti penelitiannya baru tahun depan, nggih. Jadi Mantenon, kalau Pak Rodiana. Ya, monggo, Pak Bima. monggo, Bapak. Jadi kalau kita melihat pertanyaan nomor 1, maka sebenarnya harus sudah ada arahan kebijakannya nanti seperti apa Ibu atau Bapak ini. Jadi terkait dengan prevalensi angka kejadian fenomena tertentu di Jogja itu nanti kebijakannya sudah seperti apa. Misalnya nih terkait dengan penelitian saya terkait dengan komite sekolah Bapak Ibu sekalian. Mungkin sederhana, tapi komite sekolah selama ini salah satu isunya adalah di mana tidak optimalisasi komite sekolah di sekolah-sekolah negeri karena kebijakan di Permendikbud 75 2016 yang dianggap mengekang mereka terkait dengan pungutan dan sumbangan itu sehingga mereka merasa takut dalam proses itu sehingga kegiatan-kegiatan di sekolah negeri itu menjadi tidak maksimal begitu sehingga banyak yang kemudian sekolah-sekolahnya justru sekolah-sekolah di luar negeri begitu. Walaupun memang secara kualitas itu harusnya sama antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Namun di situ tidak hanya kita berbicara masalah terkait dengan masalahnya kemudian solusinya, tetapi solusinya juga sudah kemarin saya disuruh sudah langsung menuju pada apa yang harus dilakukan. Jadi misalnya kebijakannya harus seperti apa, memuat apa saja begitu, Pak Rudiana atau Ibu Pak Rudiana. Jadi, Ibu terutama, Pak. Ibu oh Ibu, Fakhrudiana. Ibu, Oke. jadi langsung apa kebijakan yang diperlukan untuk itu? Apakah bentuknya bentuk peraturan wali kota atau bentuknya apa? Itu nanti mungkin bisa didiskusikan dengan ASN yang terlibat atau Bapeda yang nanti jadi anggota Ibu ketika lulusan Ibu bisa sudah lolos. Kemudian untuk anggota peneliti apakah yang satu harus juga seorang dosen selain yang satunya anggota dari ASN? Kalau yang dicantumkan dalam buku panduan itu satunya bisa dosen, bisa laboran Ibu kalau saya kemarin menanyakan tuh. Nah, tetapi bukan mahasiswa. Mahasiswa masuk ke golongan yang lain. Dan satunya itu wajib berupa ASN. Jadi
3 itu, 2 itu dari tim peneliti UAD, 1 dari ASN pemerintah Kota Yogyakarta. Dan saya sampaikan tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sampai dengan Desember 2025, ini masih proses seleksi untuk penelitian ini. Jadi penelitiannya baru dilaksanakan pada bulan Januari atau Februari tahun depan, selama 5-6 bulan sesuai dengan eh, proposal yang Bapak Ibu ajukan. Jadi tahun ini masih proses seleksi. Jadi kalau kita bicara tadi siang, pagi Pak Priska menyampaikan untuk Bima itu kita laksanakan di bulan ini maksimal tanggal 7 April, kemudian seleksi maksimal 15 Mei diumumkan, langsung Mei itu langsung sampai Desember itu penelitiannya. Nah kalau di Bapeda Kota Yogyakarta dan biasanya Sleman juga, itu 1 tahun ini kita akan proses seleksi, baru tahun depan kita pelaksanaannya. Nanti tahun depan itu nanti proses seleksi pelaksanaannya 2027 begitu Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bima. Ada lagi Pak Monggo, Pak? Jadi terkait dengan Pak Sonakbar Pak, terkait dengan pelaporan pembelajaran dana apakah masih sangat rigid harus tersedia nota-nota dan sebagainya? Iya Pak, kemarin kami dalam laporan bulanan itu ada nota-nota yang harus kami lampirkan dalam laporan bulanan Pak. Jadi kalau dalam laporan pendahuluan antara dan laporan akhir itu tidak, tapi dalam laporan bulanan masih Pak. Jadi kemarin karena kami banyaknya sebagian besar itu adalah FGD ya kami hanya nota konsumsi, nota transportasi, kemudian ada nota terkait dengan kalau di FGD begitu pemerintah itu punya anggaran untuk memberikan uang transport bagi peserta FGD begitu Pak. Dan itu bisa dilaporkan. Tapi seperti tahun-tahun sebelumnya format dari pelaporan atau nota yang dibuat itu masih sangat standar Pak. Jadi misalnya kita buat nota dari warung apa, toko apa dan sebagainya tidak ada hal yang diwajibkan terkait dengan seperti kalau kita bicara mengenai penelitian Kedereka atau dulu penelitian-penelitian yang di apa namanya? Aduh saya lupa yang itu ya kita harus membandingkan dengan budget yang ada atau harga yang ada di e-commerce dan sebagainya ini enggak. Jadi ini sesuaikan aja dengan budget yang ditulis dalam RAB. Nah itu saja yang kemudian kita tulis. Patokannya adalah SHBJ dari pemerintah kota. Itu Pak Zaki, Pak Sonakbar maaf. Baik, terima kasih Pak Bima. Jadi memang saya juga banyak mendengar dari Pak Bima ini bahwasanya terkait pembelanjaan dana memang cukup ketat gitu. Nota-nota dan lain sebagainya harus dikumpulkan yang sedikit banyak tidak sama dengan hibah internal di UAD gitu. Tidak harus melampirkan nota-nota karena nota-nota ini wis sak perkara dhewe. Nggih. Matur nuwun atas pertanyaan-pertanyaannya. Monggo mungkin 1-2 lagi Bapak Ibu sekalian barangkali ingin ada yang ditanyakan ataukah langsung direct ke ini dari Pak Mursid. Untuk yang Sleman informasinya bagaimana Pak? Tadi kalau tidak salah baru yang kota nggih Pak Bima nggih? Kalau Sleman belum di launching Bapak. Ini kami cek kemarin kok masih belum di launching oleh Bapeda Sleman. Nanti kalau Bapeda Sleman sudah ada pengumumannya nanti kami share di grup riset internal Bapak. Atau Jadi mungkin kalau tahun-tahun sebelumnya gambarannya gitu. kalau tahun sebelumnya hampir sama Pak, hampir sama persis dengan yang di Bapeda Kota. Cuman isu-isunya nanti yang akan berbeda. Kami laporannya juga sama, terus kemudian pendampingnya juga nanti sama Pak. Secara garis besar sama Bapak terkait dengan hibah ini. Cuman dulu Potensi terimanya sama Pak ya? sama Pak. Cuman kalau di Sleman dulu saya belum menggunakan aplikasi Pak untuk kirim proposalnya. Jadi kami harus mengirimkan hard copy ke Bapeda Sleman sana Pak. Kalau dulu. Nanti kita tunggu Oh, untuk yang periode tahun ini Bapak. nggih. Baik. Ini Pak Mursid nanya untuk Sleman. Sebenarnya kalau kayak Bantul, Kulon Progo itu apa ada juga Pak Gunung Kidul gitu? Ada Pak, cuman kalau Bantul itu saya mendengar nih Pak, nanti mungkin dikoreksi oleh dosen-dosen yang lain, itu menggandengnya bukan ASN tapi dihubungkan dengan RSS-nya Dewan Bapak, Pak Zaki. Jadi Oke, nggih. jadi mereka punya masalah apa dari masyarakat, nah itu harus diselesaikan dan menggandeng Dewannya gitu. Bener. Oh, Nggih. Betul ya Pak? Nggih. Dulu di Wadah ada Pak Agung Budiantoro itu pernah ngakses
Tapi memang harus langsung dekengan Dewan. Hmm. Oh, Nggih. jadi memang memiliki pola-pola yang berbeda. Kalau Berbeda-beda, Cio. Kulon Progo gitu Pak, karena dosen-dosen kita juga ada yang domisili sana gitu kan ya. Mungkin saya belum mencari Pak Zaki. Nanti coba saya carikan informasinya. Nanti kalau sudah ada saya share seperti yang di sini, Pak. Ini sudah saya share tadi ada 6 file. Bisa di-download ya Bapak Ibu sekalian untuk Bapeda Kota. Nanti untuk lainnya kami akan cobakan carikan informasi. Nanti saya share ke LPPM. Nanti Pak Priska dan kawan-kawan di LPPM, di BRIN bisa share ke grup teman-teman gitu, Pak. Karena memang di DIY ini ada 5 kabupaten kota gitu. Jadi logikanya memang kalau satu Bapeda punya dana harusnya yang lain juga punya kan itu. Iya, bahkan kemarin saya sempat diajak ikut yang Purworejo, Pak Zaki. Purworejo Purworejo. juga ada, iya. Oh, Purworejo bahkan angkanya lebih besar. rumah Kemarin lebih angkanya besar. di angka 50 jutaan kalau nggak salah. Nggih, nggih. Jadi Purworejo 50 juta, Pak. kalau nggak salah, sebenarnya. Makanya tadi seperti Pak Priska sampaikan tadi Pak Zaki, kita sebagai tim task force itu kita harus jeli-jeli, kita harus mencari sebanyak-banyaknya informasi agar bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dosen gitu Pak, yang lain gitu Pak. Betul, betul. Termasuk juga ini Pak ya, tingkat apa namanya kompetisinya juga kompetitifnya ya. Mungkin di Ya, Jogja yang banyak dosennya seabrek-abrek. Di Purworejo yang ngajukan mungkin hanya UMP Purworejo aja itu. kalau kemarin justru yang banyak teman-teman dari UGM, Pak. Karena dengan angka Oh, 50 juta, luarannya yang tidak begitu sulit, Pak. Wah, ya, terus banyak yang turun gunung, Pak Zaki. betul, betul. Menarik, menarik Pak. Nggak, nggak, nggak. Nah, ini Jadi dari justru Bu Farodiana nih, ASN kota berarti dari kota, iya Bu. Dari kalau misalnya Ibu mengajukan hibah Bapeda kota, berarti ASN-nya dari kota. Kalau Sleman berarti dari Sleman gitu. Gitu Pak oke. Zaki. Jadi memang masing-masing itu punya karakteristik masing-masing terkait dengan hal ini. Jadi sebenarnya kalau dicek-cek satu persatu kabupaten-kabupaten yang pedalaman Jateng gitu mungkin dananya besar karena tingkat kompetisinya tidak terlalu tinggi sehingga dananya bisa besar gitu ya. Tapi ya tadi perlu ngecek satu persatu dan jarak kan kan barangkali ada Bapak Ibu sekalian yang tinggalnya di Purworejo, nah, itu kan sedikit banyak akan menolong gitu kan. Urusan administrasi di sananya tidak sulit. Oke, Jadi, Bapak Ibu sekalian monggo barangkali ada pertanyaan lagi atau ada yang mau disampaikan silakan. Oh, dari Bu Farudin ini sampun nggih. jadi, Atau dari Pak Piska monggo. Yes. Yes, saya mau tanya beberapa hal, Pak Bima. Pertama, tadi kalau yang melibatkan ASN ya, karena memang di 3 tahun kemarin belum ada gitu. Nah, ASN yang dimaksud itu memang berarti nggak harus orang Bapedanya ya, boleh ibaratnya UPT yang lain gitu nggak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya, eh, kita dulu sempat ada semacam kayak penyerahan produk gitu, produk penelitian. Nah, sejauh ini kalau yang informasi terbaru dari Bapeda ini, nanti seperti apa mekanismenya Pak Bima? Apakah kemudian eh, ada penyerahan produk penelitian itu, kalau misalnya itu dalam bentuk produk prototipe, nah itu apakah sudah ada informasi kaitan itu ya? Karena yang tahun lalu itu agak jedanya agak lama, terus tiba-tiba nanti ada acara undangan mendadak gitulah ya. Nah, itu saja mungkin, Matur nuwun. jadi Oke. Pak Priska. Yang pertama terkait dengan ASN, Pak, itu memang tidak harus dari Bapeda, Pak. Dan ASN itu nanti 3 tim itu akan diundang pada saat eh, penilaian jadwal, Pak Priska. Jadi nanti beliau itu juga akan diundang. Kemudian dari ASN itu juga beliau akan ditanyai terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian kita. Apakah memang penelitian yang kita laksanakan itu memberikan dampak dan manfaat yang lebih untuk pemerintah kota dalam hal ini dalam bidang yang mereka, Pak. Jadi saya kemarin sempat sampaikan kemarin saya mengadopsi penelitian tentang desa wisata kampung wisata di Kota Jakarta, maka tim saya dari Dinas Pariwisata. Nah, besok saya kemungkinan akan mengajukan tentang pendidikan, maka tim saya dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Begitu Pak Priska. Nah, kemudian terkait dengan yang kedua, terkait dengan produk, yang produk berupa produk-produk yang lain saya belum tahu Pak Priska. Karena kemarin output dari luaran penelitian saya lebih banyak ke peraturan daerah, perkada, peraturan kepala daerah, sehingga produk yang saya hasilkan langsung saya serahkan kepada yang bersangkutan.
Tapi kalau yang lainnya saya belum paham terkait dengan itu, apakah ada seremonial khusus terkait dengan penyerahan produk atau tidak. Bukan Pak Priska. Siap, terima kasih. Karena memang yang dulu sempat wali kota, Mas. Jadi ada kayak penyerahan gitu ke warga, ke mitra. Oke, saya malah nambah satu lagi, Mas Bima, Oke. memastikan saja untuk kemudian hal-hal pelaporan administratif dan seterusnya itu kan nanti kita berbagi peran dengan yang ASN kota tadi ya. Itu Jadi ya Pak, kalau nggak salah, seperti jadi itu ya. semuanya Ar- sudah template-nya ada semua Pak. Oke. Bahkan ketika kita membutuhkan data atau bukan surat apapun sudah diurusi oleh yang bersangkutan Pak. Oke, artinya yang sewu misalnya kami dari teman-teman Saintek yang biasanya kayak develop alat dan seterusnya, nanti tinggal kita menyerahkan kwitansi-kwitansi itu ke ASN kotanya, nanti dia yang kemudian menggenerate untuk jadi laporan-laporannya gitu ya Mas ya. Kalau Dia bisa seperti seperti itu itu Pak. Tapi ya. memang mereka juga kalau biasanya ngobrol nggak tahu tidak matok untuk berapa honornya gitu kan. Karena memang sesuai aturan kan nggak boleh tuh Pak Priska. Tapi ya kadang Hmm. sok terus nyinggung-nyinggung gitu akhirnya ya saya beri juga aja sewajarnya gitu. Itu ya kayak Itu semacam yang uang anu aja ya, kayak uang lelah gitu. ya, uang lelah gitulah ya. Iya, karena sesuai aturan kan sebenarnya nggak boleh, cuman ya begitulah gitu Pak. Mhm. Oke. Eh, siap-siap. Terima kasih. Oh iya, memungkinkan untuk lintas kampus ya, ini secara anggota ya, keanggotaan. Memungkinkan Pak. Kayak, Cuman oke, siap. kalau kita lihat dari isu-isu yang ada dalam judul-judul yang sudah ada, Pak, sebenarnya Mhm. ini bukan isu-isu yang berat, Pak, untuk kita. Karena Ah, ini lebih kepada isu-isu yang atau masalah-masalah yang bisa kita selesaikan dengan hal-hal yang sederhana, sebenarnya, Pak. Maka sebenarnya kalau memang bisa, sebenarnya lebih enak kalau ini satu kampus saja, Pak Priska, seperti halnya Bima tadi. Kalau memang kita punya tim yang sudah satu kampus, lebih enak seperti itu karena seperti saya sampaikan di awal juga bahwa selain kita membawa nama kita sendiri, kita juga membawa nama alma mater kan begitu, Pak Priska. Oh ini ada yang bikin, yang ini ada yang bikin kan gitu Pak. siap. Atur nuwun. Iya Pak. Oke, baik Pak Miska, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin satu orang terakhir, Bapak Ibu sekalian, jika masih ada yang ingin bertanya, kami buka terakhir untuk penanya terakhir jika masih ada. Jika tidak ada, nanti kita akhiri. Monggo, Bapak Ibu sekalian. Apakah ada? Baik, jika tidak ada, nggih, mungkin saya kira Bapak Ibu sekalian sudah paham betul terkait dengan teknis dan juga strategi metode dari hibah Bapeda ini, baik di kota maupun nanti yang kota-kota lainnya, kabupaten lain, insya Allah nanti akan di-share ulang oleh Pak Bima. Atau mungkin barangkali ada kabupaten-kabupaten lain seperti tadi Pak Purworejo gitu kan. Barangkali Kabupaten Magelang atau Kebumen malah 75 juta, 100 juta, itu mungkin apa daya tariknya akan lebih besar dan para dosen kita juga akan ikut apa akan ikut mendaftar seperti itu Pak. Mungkin sebelum kita akhiri, tadi ada beberapa hal. Yang pertama tadi ada link daftar hadir, nggih. Monggo Bapak Ibu sekalian bisa mengisi link daftar hadir yang sudah dibagikan. Sembari Bapak Ibu mengisi link daftar hadir, monggo Pak Bima mungkin ada closing statement dan nasihat motivasi untuk para Bapak Ibu sekalian. Monggo Pak Bima. Jadi Pak Zaki, saya pikir tidak nasihat begitu, tapi lebih kepada seperti yang sampaikan Prof. Anton tadi, walaupun kelihatannya penelitian Bapeda ini sangat susah untuk dari sisi administratif, tadi banyak laporan nota dan sebagainya, tapi pengalaman saya selama ini cukup terbantu dengan teman-teman dari Bapeda yang terlibat dalam penelitian tersebut, yang dilibatkan ke dalam tim kita gitu. Jadi sebenarnya cukup banyak membantu kita, bahkan mereka juga mau sampai dengan membantu kita terjun ke lapangan, kemudian membantu dari sisi-sisi administratif, sehingga itu jauh lebih mudah dibandingkan mungkin dengan tahun-tahun yang dulu. Gitu Pak Yaki, sehingga saya pikir tidak ada alasan untuk kita tidak mengajukan penelitian ini, karena lumayan juga kalau dari sisi benefitnya kan di 30 juta dengan luaran yang tidak terlalu susah gitu Pak Zaki. Sekian Pak Zaki, terima kasih. Oke, baik. 30 juta dengan luaran yang tidak begitu susah, tapi mungkin tantangannya di administrasi dan nembus-nembus ke kantor-kantor pemerintahan gitu Pak ya. Tapi tadi insya Allah akan terbantu dengan anggota ASN yang bisa diandalkan untuk masuk ke lini-lini itu. Saya Ya, kira itu Bapak Ibu sekalian.
untuk workshop kita pada siang hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu yang sudah hadir agar mengisi link daftar hadir. Saya kira itu, kemudian kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku moderator pada acara siang hari ini mohon maaf. Nasrullah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi Nggih, wabarakatuh. maturun. Terima kasih. Nggih, Nun. nggih, Bu Darmini. Ini dari mana? Dari mana Pak Bim? Dari Pani Radio Weh. mengawal Ketua MPM. Oh, toh, karo Mas Agus toh. Nggih. Mas sing duwe proposal anu sapa ya, Mas? Ini teman-teman ada yang minta ide Mas Agus. Mungkin besok ya sisan ketemu. Ini kan Ya. pas anu toh, pas permohonan pengajuan riset dan pengabdian. Nggih, Bu, siap. Nah, nanti ide-idenya dikasihkan, ada yang tanya, ada yang bisa didukung. Nggih, Oke, saya juga mau ngajukan ke Gunung Kidul tuh, Bu, yang MPM. ya, bagus Wait, lah. langsung Bu Darmini, monggo. Terus dewe gawe acara dewe. Sorry Pak Zaki, mohon Nggih, maaf. maturun dari Pamit ini. ya. Monggo, Nggih, Darmipun. Saya juga pamit, nggih. nggih, Yes, pun ya Mas Bima, Mas Zaki dan semuanya. nggih, tak bisa lewat. Sehat-sehat, monggo bareng. Nggih. Mbak Septi bisa di end meeting kalau sudah. Sun.